taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr." Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Dia lebih baik dari 1000 bulan. Nah, nuzulul Quran itu terjadi 2 tahap. Al-Quran masterpiece-nya, aslinya itu ada di Lauh Mahfuz, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu la Qur'anul karim fi kitabin maknun la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran itu tersimpan di suatu tempat yang mulia dan tidak tersentuh kecuali oleh orang yang suci. Maksudnya di sana barangkali malaikat, nggak disentuh kecuali oleh para malaikat. Kemudian dalam kitab lain, dalam ayat lain Allah SWT berfirman, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz, bahwa Al-Quran itu bacaan yang mulia ada di Lauh Mahfuz. Ini masterpiece-nya di sana. Jangan Anda bayangkan dia merupakan sebuah kitab. Jangan Anda bayangkan dia merupakan sebuah layar komputer tersimpan di sana, tidak. Kita tidak mengetahui apa rahasia Allah SWT, kehebatan ilmunya. Seperti contoh ketika Allah menurunkan firman-Nya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Apakah ini kita bayangkan itu kan malaikat Jibril bawa kertas bertuliskan itu? Ataukah malaikat Jibril membawa komputer? Sama sekali tidak. Ada satu ilmu Allah yang kita belum tahu sampai saat ini seperti apa yang dimaksud Iqra. Baca. Seperti apa bacaan itu kita belum tahu. Begitu juga Al-Quran. Di Lauh Mahfuz ini apa bentuknya? Apa tulisan, apa kitab? Yang pasti bukan seperti itu. Karena mushaf Al-Quran, kitab suci Al-Quran itu baru dibuat setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebelum itu nggak ada mushaf, nggak ada kitab suci. Jadi jangan bayangkan bal huwa Qur'anun majid fi kitabin maknun, bal huwa Qur'anun majid fi Lauh Mahfuz. Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz, blok kayak begitu, kitab suci. Jadi hayalkan seperti itu. Ini ilmu Allah luar biasa seperti apa itu? Satu. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan berdasarkan asbabun nuzul. Ada kejadian apa, turun ayat sebagai solusi. Ada kejadian apa, diturunkan ayat sebagai solusi. Lalu pertanyaannya, loh, kok semua itu sudah ada di Lauh Mahfuz sementara belum terjadi apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ketika diturunkan? Asbabun nuzulnya, sabab-sabab turunnya belum terjadi. Bagi Allah itu mudah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu bencana yang menimpa dirimu atau terjadi di muka bumi kecuali sudah diketahui Allah sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadi bencana itu Allah sudah tahu. Lalu apa kata Allah? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Hal yang demikian buat Allah mudah. Namanya Allah Maha Tahu. Ya. Bukan gubernur yang tahu setelah kejadian. Bukan Pak RT udah tahu baru kejadian. Ini Allah Maha Tahu. Yang sebelum terjadi Allah tahu. Itulah Allah yang Al-Alim, yang Maha mengetahui. Nah, begitulah Al-Quran. Jadi bal huwa apa? Di Lauh Mahfuz. Nah, kemudian unzila Al-Quran min al-Lauhil Mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz langit dunia jumlatan wahidatan, dalam bentuk yang penuh, yaitu 30 juz, 114 surat, 6.000 lebih ayat. Ada mengatakan 6.666,
Ada yang mengatakan 6.236. Pokoknya 6.000 lebih lah, 6.000 ayat ya. Tsumma unzila nujuma, dari Baitul Izzah, lapisan langit. Baru Allah katakan tsumma unzila, kemudian aku turunkan secara bertahap nujuma. Nah, 5 ayat pertama yaitu di Gua Hira, yaitu suratul Alaq, 5 ayat. Iqra wa rabbukal akram alladzi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, selanjutnya terus turun. Selama 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. 23 tahun selesai, dan akhirnya pada Hajjatul Wada, peristiwa haji terakhir, turunlah ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu dan telah mencukupkan nikmatmu kepadamu. Nah, itulah turunnya Al-Quran ya, bertahap. Itu lalu di dalam surat inna anzalnahu fil lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alf syahr tatanazzalu alaihimul malaika. Maka pada malam itu diturunkan malaikat, waruhu fiha, dan ruh itu Jibril. Tatanazzalu alaihimul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam Lailatul Qadar itu diturunkanlah malaikat-malaikat. Jibril turun untuk melakukan berbagai macam urusan. Nah, pertanyaannya sekarang, ada orang berkata bahwa nuzulul Quran itu, malam Lailatul Qadar itu sudah terjadi karena Al-Quran sudah selesai diturunkan. Jadi malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi pada saat Al-Quran diturunkan. Sekarang udah selesai, udah nggak ada lagi Al-Quran turunkan. Jadi Lailatul Qadar itu pernah terjadi dulu, tidak pernah terjadi lagi sekarang. Pendapat seperti ini tidak benar, karena di dalam surat ini dikatakan tatanazzalu alaihimul malaikat. Tatanazzalu itu akar katanya nazala. Nazala itu kalau dalam tata bahasa Arab fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present tense, kalau bahasa Inggris present tense. Saat ini. Nah, di situ dikatakan tatanazzalu, karena ditambah ta di situ tatanazzal, maka dia menjadi present perfect continuous, berulang-ulang. Tatanazzalu present perfect continuous, pernah turun, sedang turun, dan pernah turun, dan akan terus turun. Nah, jadi Lailatul Qadar itu berlaku sepanjang bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan selama dunia ini berkembang. Itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa Lailatul Qadar berlaku sampai sekarang dengan dalil tadi. Tatanazzalu itu ada present perfect continuous tense dalam bahasa Arab. Jadi sedang berlangsung, sudah berlangsung, sedang berlangsung, dan terus akan berlangsung. Seperti itu. Nah, jadi kapan Lailatul Qadar? Nabi masih lahir pada hari ganjil di 10 malam terakhir. Nah, karena itu giatlah beribadah di malam terakhir itu, 10 malam terakhir. Allah alam bisawab, kira-kira itulah kultik. Ada nggak kultik? Kulpat. Kultik aja. Blok M. Kita baca suratul Fatihah, berkatul Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Nah, kalau kita hadir di sana, beribadah di sana, maka sama dengan kita beribadah lebih dari 1000 bulan atau lebih dari 83 tahun. Nah, hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ya kena alhamdulillah. Ya kena musta'in. Selanjutnya kita akan melaksanakan